Mami, Michael nggak butuh makan enak, Michael nggak butuh baju bagus. Tapi yang Michael butuh adalah Mami nggak sering jemputnya telat gitu. Karena pada saat menunggu Mami jemput, Michael tuh lapar banget gitu loh. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Oke, hai, ketemu lagi di Unfair Advantage. Seperti biasa, kita punya bintang tamu. Tapi sebelumnya saya ingatkan supaya semuanya tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan ting-ting, bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi jika ada video baru yang kami publish. Hari ini saya bersama dengan Seri. Terima kasih Seri sudah datang. Ya, Seri ibu rumah tangga ya? Iya. Ibu rumah tangga punya perjalanan yang luar biasa. Mungkin Seri bisa share kepada penonton dan yang subscribe kepada kita punya channel untuk ceritakan bagaimana perjalanannya Seri. Oke kok. Jadi background saya seorang ibu rumah tangga. Saya menikah muda kok dan saya punya anak tuh di usia muda. Berapa tahun waktu itu? 19 atau 20 tahun. Oke. Jadi dulu mutusin menikah muda. Ya di kampung memang gitu ya. Kayaknya muda-muda udah menikah ya biasa ya. Oke, terus kemudian di Jakarta atau di Bagan waktu itu? Saya lahir di Bagan, menikah di Bagan, lalu kemudian merantau ke Jakarta. Oke. Dan? Ke Jakarta itu tahun 2015. 2015. Oke. Jadi yang tadinya itu seorang ibu rumah tangga, kemudian seiring waktu berjalan ya, di mana saya harus sebagai seorang pencari nafkah. Oke. Single parent? Betul. Oke. Dulu pernah pengalaman kerja nggak sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Jadi benar-benar totally ibu rumah tangga. Betul. Terus tahu-tahu sesuatu terjadi dan jadi single parent. Oke. Punya anak? Satu. Waktu jadi single parent punya anak umur berapa? Anaknya umur berapa? Anaknya itu umur 5 tahun. 5 tahun ya? Wah, tentu nggak gampang ya. 5 tahun berarti Seri 20-an ya? 24, 20. Betul, 24. 24 ya? 24 ya? Oke, dan setelah sendiri single parent gitu, apa yang dikerjakan waktu itu? Kerja, usaha? Kerja awalnya nggak kerja ya, karena kan tadinya ibu rumah tangga. Nah, karena pada saat cerai itu saya dengan anak saya ngekos. Berdua ngekos. Di Jakarta? Di Jakarta. Nah, yang tadinya ada saudara di Jakarta? Ada. Ada, oke. Ada. Jadi ngekos, kemudian yang tadinya nggak pernah tahu bagaimana caranya mendapatkan duit ya, maksudnya mendapatkan income ya, terpaksa harus cari uang. Karena kerja apa waktu itu? Waktu itu nggak kerja, jadi saya jualan baju kok. Jualan baju. Saya ke Mangga 2, ke Tanah Abang, saya ngambil baju. Jual ke teman-teman sekolahan orang tua anak saya. Jadi pada dulu belum ada online loh ya? Belum. Ya, belum ada online, belum ada TikTok ya, belum ada. Belum ada. Oke. Jadi beli baju terus dijual. Betul. Itu cukup itu waktu itu. Nah, tadinya saya pikir mungkin itu cukup kok. Nyatanya itu enggak. Ya, boro-boro buat makan, tapi untuk bayar uang sekolah aja sering ada tunggakan. Sampai anak saya namanya ditulisin di papan ya, Michael Handoko berapa bulan belum bayar uang sekolah. Wow. Gitu. Jadi benar-benar sesusah itu ya? Banget. Oke. Sampai bayar ngekos aja pernah telat. Jadi nyewa satu kamar tinggal berdua? Betul. Sama anak 5 tahun? Oh iya. Wow. Ada kerjaan lain nggak setelah itu? Mulai bisnis belum ya? Belum. Jadi tadinya saya pikir dengan cara jualan seperti itu saya bisa mengcover semua biaya ya. Ternyata enggak. Akhirnya kemudian saya berpikir. Apalagi yang pernah dikerjakan? Nah, saya kemudian berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkan income tambahan. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, saya melihat banyak sekali di tempat tinggal saya itu banyak sekali jual makanan, orang jual kue. Kemudian saya berpikir mereka pasti membutuhkan telur. Nah, kemudian saya datang ke salah satu agen telur. Saya bilang,
kok minimal saya ngambil berapa kilo untuk jual. Katanya minimal 1 peti, dia bilang gitu. Ya telur kan pakai peti ya. Betul. 1 peti itu kayaknya belasan kilo, berat loh itu 1 peti ya. Berat, itu 1 peti 15 kilo. 15 kilo. Ah, Itu udah sama peti-petinya tuh ya, segede gitu ya. betul. Jadi beli dari agennya, nyari agen ya. Mm-mm. Nawarin, boleh nggak gua beli telur minimal berapa, ditawarin ke yang mau yang jual makanan. Betul. Jadi saya datang ke beberapa tempat jual makanan. Saya bilang, biasa beli telur di mana? Katanya di pasar. Oh, sekilo berapa dia bilang ya sekian lah. Itu udah harga pasaran ya. Oke, boleh nggak besok saya nganterin mau pesan berapa kilo? Oh boleh 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 8 kilo gitu. Oke. Jadi saya kumpulin, saya catat. Oh ternyata terkumpul mungkin 30 kilo, 40 kilo. Jadi itu nggak kenal ya orangnya ya? Nggak kenal. Cuman datang ketok, nanya perlu telur nggak ya? Betul. Wow. Terus angkutnya pakai apa itu? Pakai motor. Pakai motor. Pakai motor. Jadi lu bawa motor, bawa telur? Iya, telurnya diikat di belakang. Sekali bawa 2-3 peti. 2-3 peti ya? Motor gitu ya? Wow, gua lagi bayangin lah, lu kan kecil ya? Pendek ya, terus bawa motor, bawa telur ya? Wow. Lu ngerasa gak sih waktu itu kok hidup kok nggak fair banget ya? Banget kok. Banget. Itu masa yang paling sulit. Masa yang paling sulit. Tapi yang membuat Saya lu tetap seperti itu apa? dari satu kos pindah ke kos yang lain. Kenapa mesti pindah? Karena nggak sanggup bayar. Oh, nggak sanggup bayar, nunggak. Saya nggak diusir, tapi tahu diri. Oh, jadi pindah. Kos yang pertama itu saya sewa sebulan 1,2 juta. Kos yang pertama. 2015. Setelah masuk ke bulan kedua, saya bilang ke cicinya, Ci, boleh nggak saya bayar 2 minggu, setengah bulan? Cicinya mau nolak, mungkin merasa nggak enak ya. Terus dia bilang, oke, boleh, tapi mulai bulan depan harus per bulan ya, dia bilang gitu. Oke. Akhirnya saya serahkan 600.000 untuk 2 minggu pertama. Kemudian setelah 2 minggu lagi saya serahkan lagi 600.000. Berarti total sewa 2 bulan. Di bulan ketiga saya merasa uang saya sudah mulai menipis dan saya pindah ke kos yang per bulan 800.000. Oke. Oh, jadi turun terus ya? Yeah. Wow. Waktu itu motivasinya cuman sekedar supaya bisa hidup aja ya? Betul, bisa makan kok. Bisa makan. Oke. Ada nggak dukungan keluarga atau kan masih punya keluarga, saudara? Masih punya keluarga, punya saudara. Tapi saya prinsipnya itu tidak mau nyusahin orang kok. Oke. Karena Kenapa nggak tinggal sama saudara? Ada saudara, ada keluarga. Kenapa nggak ya nyari saudara, keluarga, tinggal sama mereka, nggak mau? saya kalau datang mereka tidak keberatan pastinya. Tapi saya tidak mau nyusahin. Oh, oke. Karena saya merasa ya tanggung jawab itu, hidup itu tanggung jawab sendiri. Wow. Wow, Seri, lu luar biasa sekali loh ya. Wow. Oke. Nah, berapa lama itu maksudnya setelah jualan baju ya, terus jual telur, ada apa lagi nggak yang dikerjakan? Jualan baju kayaknya itu aja deh, jualan Oke. telur. Oke, terus setelah itu kenapa bisa ada di ya kan kita kenal kayaknya sepertinya sudah taunya sudah oke ya. Ya. Setelah itu kemudian langsung pindah ke bisnis atau apa? Di pertengahan jalan itu saya ketemu sama teman lama. Kemudian saya diajak ke dunia bisnis asuransi. Oke. Jadi waktu itu juga ya nggak mikir panjang lah ya, apapun dikerjakan kan? Betul. Karena waktu itu kondisi kan kita lagi butuh duit ya kok. Nah, Seri kan sorry ya, maaf ya, pendidikan nggak tinggi kan ya? Kan pasti perlu banyak adaptasi untuk belajar teknologi, belajar komputer, belajar segala macam administrasi, ya nggak sih? Kemudian juga nggak ada kenalan kan di Jakarta kan? Mulainya dari mana tuh untuk pertama kali mau bertemu dengan nasabah, ketemu klien, get prospek, dan itu kenalnya dari mana waktu itu? Itu pertama kali saya prospek ya. Prospek itu saya ke saudara yang lama nggak ketemu. Itu saya kontak mereka, saya datangin ke mereka dan saya tawarin mereka produk insurance. Oh, oke. Mereka oke? Mereka oke. Oh, oke. Cukup dari situ? Nggak cukup kok. Banyak saudara di Jakarta? Nggak banyak.
Waktu itu nggak banyak. Jadi habis dong. Saudara ambil udah habis. Terus kemana lagi waktu itu? Dari referensi, kemudian dari yang sudah ngambil produk sama kita minta referensi, terus dari teman. Oh, jadi kan masih ngasuh anak kan ya? Tinggal cuma berdua kan? Berdua. Jadi gimana bagi waktunya sama anak? Dan di rumah kan nggak ada orang kan? Nggak ada suster, nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa kok. Jadi Saya manfaatkan waktu ketika anak sekolah itu saya pergi prospek. oke. Setelah prospek jemput anak dong ya. Iya. Jemput itu bukan sekali dua kali ya. Itu sering terjadi ketika saya datang ke sekolah jemput anak itu semua udah pada pulang kok. Oh, telat jemputnya. Telat, Ya? sering. Telat jemput karena mungkin masih waktu anak selesai kita masih ketemu orang ya. Betul, karena waktu anak TK itu jam sekolahnya kan pendek ya. Pendek. Oh, jadi anak nunggu. Nunggu. Wah, itu menyedihkan loh. Anak ngerti. Ngerti. Itu sangat menyedihkan kok. Oh. Berapa tahun susah seperti itu, Seri? Lakukan itu berapa tahun? Berapa tahun ya? Itu masa-masa yang paling sulit itu pada saat pertama memulai itu kok. Berapa lama, Seri? Saya Untuk adaptasi sampai dengan mulai terbiasa? 3 sampai 4 tahun. Oh, 3-4 tahun ya. Jadi tiap hari ngantar anak naik motor, Betul. ngantar anak, habis itu pergi prospek. Setelah itu jemput anak lagi. Jemput anak pulang sekolah, bawa dia pulang ke kos, kasih anak makan, mandi, kemudian saya ngantar dia pergi les. Oke, ngantar pergi les. Tadinya yang dia les jam 4, terpaksa saya datang jam 2. Oh, jadi biar tunggu di situ. Biar tunggu di situ, drop dulu dan saya kerja lagi, ketemu orang lagi. Oke, jemput lagi jam? Jemput lagi harusnya kan dia jam 4 sampai jam 6 ya. Jemput kadang juga jam 7 ya, sering telat juga. Oh, jadi anak itu kebanyakan nunggu di tempat les dan di sekolah ya? Betul. Oke, jadi jam 2 udah ngantar les, jemput lagi jam 7. Gimana ketika saya sampai anak bilang, aduh mami, mereka udah lapar banget gitu loh, karena jam makannya udah lewat. Jemputnya jam berapa? Pulang les harusnya jam 6, kadang jam 7 lewat, setengah 8 Belum gitu. makan malam? Belum makan, karena kadang posisi saya kan juga macet ya. Kadang juga lagi ketemu Naik motor? naik motor. Jadi itu yang paling sulit. Kenapa nggak dibawain bekal? Dia itu kan masih TK ya kok. Jadi kalau bawain bekal saya repotin lagi guru lesnya. Dia kan mesti disuapin ya? Nggak suapin sih, tapi makannya pasti kan masih berantakan ya. Gitu. Nggak harus disuapin lah. Gitu. Jadi tiap hari pasti telat makan? Betul. Masak, Seri? Nggak bisa karena di kos. Jadi kalau masak itu paling Indomie aja kok. Oh. Nah saya mengalami. Jadi tiap hari makan? Beli makan? Oh ya, kadang beli, kadang masak Indomie. Jadi masak Indomie juga kadang kita sebungkus berdua. Jadi gimana caranya supaya lebih kenyang? Jadi tambahin airnya dibanyakin gitu. Sesusah itu ya? Kalau beli makan ya saya beli Padang. Nasi Padang? Nasi Padang. Karena kan Padang itu dulu ya masih 10.000 kalau nggak salah ya. 10.000. Jadi kan anak kecil dia makan nggak banyak. Iya. Jadi sebungkus bisa berdua. Dia kuat makan pedas? Enggak, jadi saya udah pesan duluan pisah sayurnya. Jadi pakai ayam goreng doang. Oh, oke. Nasi putih sama ayam goreng, sayurnya dipisahin. Nah, karena anak kan dia nggak suka makan sayuran ya. Iya, pasti. Jadi beli Padang begitu sampai di kos, buka, saya kasih dia makan dulu, makan nasi putih sama ayam gorengnya. Nah, anak kan makan nggak seberapa banyak ya. Jadi dari ayam goreng yang dia makan pasti ada sisa-sisa dagingnya dong ya. Nah, itu saya makan sama sayurannya. Kita beberapa tahun kita lewatin seperti itu. Bertahun-tahun? Beberapa tahun. Beberapa tahun. Tapi kemudian ya hidup saya mulai ini. Dan anak bisa mengerti? Awalnya enggak. Gimana yakinkan ke anak? Dan itu pasti, wah, itu saya nggak berani bayangin loh. Kalau kita susah kita masih oke loh. Tapi kadang kalau anak ikut susah bersama kita itu susah sekali loh. Itu yang bikin saya kenapa saya harus stay kok, harus berjuang. Itu alasannya kenapa saya harus bekerja lebih keras lagi. Pasti anak sekarang udah jauh lebih bersyukur ya? Betul, dia sangat bersyukur kok, sangat bersyukur dan dia sangat bangga. Dia selalu
dia pernah cerita ke saya, dia kan kadang naik Gojek ya, pernah kemana dia naik Gojek. Dia ceritain ke tukang Gojeknya gitu loh. Dia bilang mungkin ya kadang tukang Gojek cerita dia udah cerai gitu. Jadi dia semangatin bapak Gojeknya gitu loh. Dia bilang my mom juga single parent tapi beliau luar biasa. Dia bilang gua bangga kok punya mama seperti mama saya, dia bilang gitu. Bapak yang sabar ya, nanti anak bapak juga pasti bangga punya orang tua seperti bapak. Dia ngomong gitu loh, dia pulang cerita ke saya. Jadi waktu kecil kan suka komplain ya anak ya, maksudnya sering telat dijemput. Nah saya kasih pengertian gitu. Waktu itu kan muluk-muluk ya makannya kan seperti itu. Jadi kalau saya bilang mami harus kerja supaya punya rumah apa segala macam, mungkin anak kecil belum ngerti. Jadi saya bilang Michael sabar ya, mami harus berjuang seperti ini karena mami mau kita hidup lebih layak ya. Nanti mami bisa bawa Michael makan di restoran makan yang lebih enak. Ya, dia cuma diam, nggak kasih jawaban apapun. Tapi setelah malamnya dia kasih saya satu catatan. Dia bilang, mami, Michael nggak butuh makan enak, Michael nggak butuh baju bagus. Tapi yang Michael butuh adalah mami nggak sering jemputnya telat gitu. Karena pada saat menunggu mami jemput, Michael tuh lapar banget gitu loh. Wow. Itu kayaknya susah sekali ya hidup ya, unfair banget ya. Betul. Pernah nggak Sally menyesali kok gue hidupnya begini nggak kayak orang lain gitu yang enak-enak? Pernah di tahap seperti itu. Mau nyerah gitu? Apa yang buat tetap kuat? Karena saya punya alasan ya kok untuk melakukan semua ini ya. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang anak juga sebagai seorang tua. Nah, saya berpikir bahwa kita waktu kecil juga orang tuanya hidupnya susah banget. Susah banget. Nah, kenapa kita udah dewasa nggak berjuang buat mereka? Tuh. Orang tua nggak pernah nuntut kok, nggak pernah nuntut. Tapi kita punya. Orang tua tahu susahnya Sherry? Awalnya nggak tahu karena orang tua masih di kampung. Dan saya tidak pernah menceritakan tentang kesusahan saya. Jadi ke orang tua tua. taunya Sherry kerja apa? Asuransi. Tapi nggak tahu perjuangannya seperti apa? Tidak tahu. Dan saya tidak pernah menceritakan tentang kesusahan saya ke orang tua. Wow. Ini sepertinya dari beberapa yang kita undang ya, Sherry termasuk yang paling unfair ya. Ya, tapi itu kan menjadi bagian dari masa lalu. Ya, apapun yang membuat kita di masa lalu itu nggak fair, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita dapat, dan ada pembelajaran yang membuat kita jadi kuat. Ya nggak sih? Sherry, kan sekarang Sherry udah jauh dong, kondisinya udah enak. Betul nggak sih? Menurut Sherry, apa sih yang poin yang paling penting untuk bisa menjadi seorang Sherry yang seperti sekarang? Kesadaran diri kok. Punya kesadaran diri. Sehingga kita bisa mengambil tanggung jawab ini. Bisa menerima kok. Bisa menerima. Bisa menerima, sadar, dan nggak usah komplain, ya udah jalanin aja. Berusaha aja. Betul. Oke. Berapa tahun Sherry susahnya? Kayaknya lama banget kok, lama banget. Oke ya. Berapa tahun tepatnya nggak inget ya. Tapi kemudian ada perubahan lah. Seiring waktu ada perubahan kok. Sherry boleh cerita nggak sih sekarang apa yang udah Sherry capai dan gimana hidupnya sekarang? Saya punya rumah kok yang tadinya tinggal di kos orang yang hampir nggak bisa bayar kos ya. Akhirnya di bisnis ini saya bisa kumpulin duit buat beli rumah sendiri. Buat tempat tinggal. Jadi bisa bawa orang tua. Udah happy lah semuanya ya. Oke, ini kan dari cerita dari yang unfair jadi sekarang sudah fair, dan sudah banyak hal yang kita mau lihat di masa lalu untuk pembelajaran, bukan untuk mengenang atau membuka luka masa lalu, tapi kita jadiin itu sebagai pembelajaran. Ya, gini Sherry, kita tahu sekarang bisnis kan nggak ada yang gampang ya. Bisnis nggak ada yang gampang. Bisnis itu semua orang mau untuk besar. Ya, tapi untuk supaya bisa besar itu juga tidak banyak orang yang kemudian bisa jadi besar. Menurut Sherry, kenapa rata-rata orang nggak semua bisa menjadi menjadi seperti Sherry sekarang? Kita tahu banyak orang yang kemudian mereka malah menyalahkan masa lalu lah, melihat kepada mengutuki, meratapi hal-hal yang unfair dalam hidup mereka. Menurut Sherry, apa poin paling penting untuk supaya bisa, selain tadi ya sadar diri ya, untuk bisa jadi seperti Sherry sekarang ini? Kan Sherry juga pasti punya tim kan, dan saya yakin dengan apa yang Sherry udah alami pasti ngajarin ke tim, ya nggak sih, ngajarin kepada grup-grup
yang ada di bawah Seri. Apa yang selalu Seri pesankan untuk teman-teman dan tim-tim Seri? Saya selalu bilang ya bahwa hidup itu nggak pernah sesuai pesanan kok. Eh, Sesulit apapun kehidupan saya, apa yang pernah saya alamin, saya selalu percaya kok, selagi niat kita baik, jalan kita benar, saya percaya Tuhan pasti selalu bukakan jalan buat kita. Wow. Saya tawarin, saya kan di dunia asuransi ya kok ya. Kenapa saya bisa meyakinkan orang untuk beli asuransi? Itu gimana? Nah, karena saya punya pengalaman sendiri kok ya. Jadi ketika orang tua saya, bapak saya kan sakit. Waktu itu belum punya asuransi. Kita juga belum kenal asuransi. Jadi kita habis banyak sekali uang untuk berobat. Oh, jadi cerita itu yang diceritain ke nasabah untuk buka mindset mereka. Betul. Dan satu lagi, saya beli asuransi anak saya itu sebelum saya di asuransi. Oh, hebat loh ya. Betul. Dimana kondisi itu kan susah banget kok. Susah Kenapa banget bisa ya. kepikir lagi susah, makanannya susah, tapi kepikiran untuk beli asuransi? Betul. Jadi waktu itu saya punya teman, dia agen asuransi. Dia nggak tawarin saya kok. Saya yang datengin dia. Saya pengen asuransi kesehatan. Untuk anak? Anak. Kenapa kepikiran untuk beli asuransi untuk anak? Nah, karena waktu itu justru ya bukan karena saya punya uang lebih. Tapi justru saya sadar kondisi sulit seperti ini aja nggak punya duit buat berobat. Jadi kalau ketika anak ya batuk pilek, biasa ya kalau anak kecil kan sering kok batuk pilek ya segala macam. Kita datang ke dokter umum aja, saya udah kehabisan duit kok. Oh, oke. Justru asuransi itu penting karena justru nggak ada uang. Betul. Jangan sampai kita malah sakit, malah butuh uang lebih banyak dan malah nggak bisa berobat. Betul. Jadi pilihannya itu kalau misalkan saya nggak punya asuransi dan sampai terjadi sakit pada anak saya dan harus berobat ya, harus ke rumah sakit ya. Saya pikir itu pasti saya repotin orang tua atau repotin saudara. Jadi lebih daripada itu mending beli dengan premi yang nggak seberapa. Betul, 300.000 waktu itu. Tapi bisa untuk cover sampai rumah sakit, udah nggak usah pusing lagi. Betul. Wow, itu satu mindset yang itu diceritakan ke nasabah. Saya ceritakan ke nasabah. Wow, jadi sebenarnya jualannya simple ya, cuman ketemu dan buka pikiran orang. Betul. Oh, oke. Nah, saya ini berangkat dari situ punya nasabah banyak jadinya. Banyak. Jadi awalnya jualan ya. Jualan. Alasan orang kalau nggak mau ambil asuransi itu pasti ada alasannya kok. Oh, apa alasan mereka biasanya? Mungkin dia nggak yakin asuransi bisa nge-cover dia ketika dia sakit gitu. Seri butuh waktu berapa lama sih untuk belajar? Kan Seri nggak pernah mohon maaf ya, setelah married, habis itu ibu rumah tangga, terus nggak pernah bekerja di corporate, di perusahaan, terus masuk kan pasti butuh banyak adaptasi ya. Ya, berhubungan dengan berbagai macam administrasi, ya kan, butuh waktu berapa lama untuk adaptasi itu? Seiring waktu kok. Sulit waktu itu? Sulit. Tapi saya punya kesadaran kok. Kita udah berjuang mati-matian aja masih sulit ya. Bagaimana kalau saya menyerah gitu loh? Kehidupan tidak berubah. Misalnya kondisi saya tidak akan berubah kalau saya menyerah. Wow. Sekarang anak udah gede, Seri? Udah gede, sudah mau kuliah. Sudah mau kuliah, oke. Lagi mau kuliah? Lagi mau kuliah. Anak udah tahu perjuangannya? Tahu. Dia pasti bangga sekali ya? Dia bangga sekali. Ya, bangga sekali sama mamanya ya. Jadi sekarang tinggal sama anak? Iya. Sama anak dan orang tua. Bertiga? Satu rumah, udah punya sendiri. Oke. Sekarang Seri punya tim lumayan ya, saya lihat ya. Oke. Seri, ini bukan ngomong tentang masa lalu lagi ya. Kita dari masa lalu itu yang menurut Seri nih, kalau boleh putar balik waktu nih, ada nggak yang mau Seri ubah? Tidak ada kok. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi semuanya oke? Semuanya oke. Semua hal-hal yang nggak fair itu oke? Oke, karena saya percaya yang terjadilah yang terbaik kok. Wow.
bisa menerima ya. Bisa Jadi menerima. sebenarnya kita itu paling penting berdamai dengan diri kita ya. Betul. Ya, kita bisa nerima, kita bisa jalanin, tabah aja, lalui aja. Betul. Dan nggak ada yang perlu disesali. Betul. Karena apapun yang terjadi itu pasti membuat kita lebih kuat. Betul. Pasti ada hikmah, ada advantage, ada keuntungan di balik tantangan yang kita hadapi. Seri punya mimpi apa untuk kedepannya? Kan anak udah gede ya. Anak udah gede dan Seri juga masih muda kan, umur 40, 30 berapa? Belum kok. 37, 37 ya. Oh, 37 anak udah mau kuliah ya. Apa harapan Seri ke depannya? Harapan saya di bisnis insurance ya kok ya. Saya bisa. Enggak apa-apa, di bisnis insurance, di keluarga, di mimpi-mimpi yang mungkin belum di-achieve. Kita mau tahu seberapa seorang Seri yang dulu di bawah sekali ya. Akhirnya kita mau lihat berapa mimpi yang sekarang udah di sini kan. Kita mau lihat lagi apa yang mau dicapai. Kalau di bisnis asuransi ya, saya pengen sekali bisa membawa orang ya kok, bisa membawa orang. Di mana ya di lapangan saya sering ketemu ya kok orang yang status seperti saya, dan mereka selalu merasa saya nggak perlu berjuang kok, saya punya keluarga, mereka bisa menopang saya. Oh. Saya pengen sekali bisa membuka pikiran mereka kok. Itu kan pilihan kan? Betul. Pilihan yang mereka pilih kan? Memang ada orang yang kadang-kadang ngerasa bahwa udahlah gua menyerah sama keadaan, ya udah cari orang yang bisa digantung. Nggak ada kok, saya rasa nggak ada. Jadi harusnya tuh orang tuh bergantung sama diri sendiri ya? Betul, setuju banget. Karena orang lain juga punya kehidupan mereka kan? Betul. Ya kita harus responsible, bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Seri, kan masa sulit udah lewat, ya masa sulit udah lewat dan dengan tim yang sekarang, dengan yang Seri punya sekarang, kita lihat tuh Seri kan masih berjuang, masih fight. Sebenarnya kan udah nggak pada alasan untuk harus berjuang lagi sekarang. Harus kok, jalan masih panjang kok. Apa yang perlu di ini? Income udah oke, duit udah banyak, ya kan? Anak udah gede, ya kan? Uang kuliahnya udah beres. Apalagi yang mau dikejar? Saya masih pengen tambah aset kok. Oh, tambah aset. Pengen tambah aset. Kenapa kepikir tambah aset? Jadi kita kan nggak kerja sampai tua ya kok ya. Mau kerja sampai tua pun itu pilihan. Jadi saya pengen punya aset di mana nanti ketika tua, kalaupun saya masih bekerja, itu bukan karena terpaksa harus kerja, tapi karena pilihan kok. Karena pengen kerja. Oh, pengen ada passive income dari aset. Betul. Oh, wow ya, dari dulu ngekos nggak punya aset, sekarang udah punya aset, malah pikir mau tambah aset. Oh, jadi motivasinya sekarang tambah aset. Betul. Oke. Dan saya sangat termotivasi. Saya tiap tahun bawa orang tua ke luar negeri. Karena orang tua kan dari kecil susah banget ya kok ya, susah banget. Kemudian sebelum mampu untuk ke luar negeri ya orang tua mungkin hanya bisa melihat foto temennya, saudara yang ke luar negeri. Tapi sekarang saya bersyukur kok tiap tahun bisa bawa orang tua ke luar negeri. Seri yang dulu dengan Seri yang sekarang lebih rajin mana? Kalau lu lihat? Yang dulu kapan itu kok? Nah, dulu yang waktu lagi berjuang dengan yang sekarang lebih rajin mana? Sama, lebih rajin sekarang? Masih tetap rajin kok. Tetap rajin ya? Oke, nah kadang-kadang itu orang kan waktu lagi sulit, ya mereka berjuang. Tapi waktu mereka sudah keluar dari zona sulit, ya mereka masuk zona nyaman, mereka mulai ya sedikit lebih santai. Gimana untuk bisa maintain semangat dan etos kerja tetap stabil, tetap rajin seperti itu? Karena saya punya visi kok. Visi itu penting ya? Penting banget. Visinya apa? Seperti tadi saya cerita. Oh, goal tadi ya. Oh, jadi kita perlu upgrade goal kita. Upgrade goal kita. Betul. Udah. Dulu mungkin nggak nyaman, dulu mungkin sulit, goalnya adalah untuk keluar dari kesulitan. Udah keluar dari kesulitan, goalnya adalah untuk pengen nambah aset. Jadi selalu upgrade goal kita. Dan saya punya visi untuk menciptakan orang-orang seperti saya, untuk melahirkan orang-orang seperti saya. Membantu orang-orang Betul. di luar sana. Betul. Pasti teman-teman dan tim-tim Seri sangat bangga sama Seri ya. Bangga. Ya kita dengar aja bangga, dan saya yakin penonton juga pasti bangga. Seri ada pesan-pesan nggak buat orang-orang, buat penonton-penonton yang mungkin mereka masih struggle sama hidup mereka? Karena di channel kita ini kan kita mengundang orang-orang yang kita lihat ada sesuatu yang mereka sudah lalui dalam hidup mereka, yang mungkin kelihatannya nggak fair. Tapi mereka berhasil mengovercome itu, mereka berhasil menangani itu, dan akhirnya mereka bisa keluar dari situ, ya supaya bisa menginspirasi orang. Nah,
hidup kan seperti tadi Seri bilang, semua sesuai pesanan. Dan yang nggak sesuai pesanan itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cukup bisa ya udah terjadi, udah dihidangkan di depan kita tetap harus ngambil. Nah, Seri, mungkin di terakhir ya, pesan-pesan terakhir ini, kalau Seri boleh share atau mungkin boleh kasih input, kasih pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi nonton seperti di channel kita ini, apa yang Seri mau pesanin? Jadi saya mau kasih tahu teman-teman ya bahwa nggak semua orang itu hidupnya baik-baik saja. Ya, setiap orang itu punya perjuangan ya, punya masalah ya. Jadi jangan berharap itu hidup kita baik-baik saja, nggak pernah ada masalah ya. Dan saya orangnya itu pantang mengeluh kok. Pantang mengeluh. Betul. Jadi nggak ada yang tahu. Bukan nggak ada yang tahu. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke orang-orang sekeliling saya, apakah pernah nggak seorang Seri itu mengeluh hidupnya susah? Itu nggak pernah sama sekali. Wow. Karena saya sadar ya, mengeluh itu tidak membuat hidup kita lebih baik gitu loh. Nah, yang ada itu kita mencari caranya, bagaimana caranya hidup kita itu berubah dengan cara yang benar dan cara yang baik. Wow. Seri punya mindset itu ada yang kasih tahu atau menemukan sendiri? Itu semuanya terbentuk ya kok ya dari situasi yang tidak sulit yang saya hadapin selama itu. Oh, pembelajaran itu ya? Betul. Oke. Jadi kemudian kan pada saat itu kan masa sulit ya kok ya. Jadi kita berpikir bahwa ya sesulit apapun ya itu hidup kita yang harus bertanggung jawab. Kita harus mencari caranya, gimana cara kita bisa keluar dari lingkaran ini. Seri, kita udah masuk di akhir sesi kita ya. Kita mau ngerangkum apa yang udah kita bahas dan mungkin gue bisa ngerangkum ada 3 hal yang gue bisa dapat. Yang nomor 1 adalah hidup gak sesuai pesanan. Betul? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik atau buruk, kita gak bisa pilih. Yang kita bisa lakukan adalah action kita terhadap tindakan yang kita alami dalam hidup kita, yang kita dapat. Yang kedua adalah jangan menyerah dalam kehidupan. Ya, semua pasti bisa keluar dari kesulitan asal kita terus berjuang dan kita terus berusaha. Dan yang ketiga adalah apapun pekerjaan yang kita ambil, ya tadi Seri bilang pernah jualan baju, jualan telur, ya terus kemudian masuk ke bisnis asuransi, apapun itu saya lihat dari Seri, apapun itu coba aja, coba dikerjakan, betul, belajar. Ya, jangan menyerah dan akhirnya bisa pasti ada cerita indah di setiap hal yang nggak fair dalam hidup kita. Mungkin Seri ada yang mau ditambahkan? Mengubah masa lalu itu mungkin mustahil ya Kak. Bukan mungkin, sorry. Mengubah masa lalu itu adalah mustahil. Mengubah masa lalu adalah mustahil, betul. Ya, yang kita bisa lakukan adalah belajar bagaimana caranya supaya kita menjadikan hidup kita lebih berharga kok. Menjadikan hidup kita lebih berharga untuk kedepannya. Betul. Thank you Seri, terima kasih. Teman-teman, dari Seri kita belajar banyak hal. Saya yakin mungkin di antara penonton di channel kita juga mungkin Anda lagi struggling. Mungkin Anda lagi berjuang juga untuk hal-hal yang unfair dalam hidup Anda. Pastikan Anda tidak menyerah. Pastikan Anda terus berjuang, terus berusaha cari impian dan goal yang membuat Anda kenapa Anda harus terus berjuang, terus berusaha. Dan saya yakin setelah Anda bisa melalui ini semua, pasti ada hikmah, ada pembelajaran yang bisa membuat Anda lebih kuat lagi. Because what doesn't kill you will make you stronger. Akhir kata, saya Rino Tandra. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Unfair Advantage. Unfair Advantage.